Pak Prabowo 2019 Sumsel menang banyak loh suaranya. Iya, Yang katanya dicurangi ya. Yang katanya dicurangi ya kan katanya dicurangi. Ya nggak Nggak jadi. jadi presiden loh. Ya kalau nggak dicurangi kok nggak jadi. Yang dilakukan selama ini pembodohan, dikasih BLT, dikasih beras, sehingga masyarakat kita malas. Maksudnya enggak kita mah dari sebelum mereka terzolimi kita udah terzolimi. Jauh. Emang khusus zolim apa sih? Ya elah, masa harus dibilang di sini. Terus Google aja. Dia kata, siapa coba yang ngezolimin? Apakah Anda dulu masuk ngezolimin dulu? Anda, hei. Jangan sampai 2024 dicerai bukan dari pihak kami yang dengan pihak sono. Siapa yang bilang? Ada lah. Coba disertifikasi ada. Merasa dicurangin atau Kami nggak tahu dicurangi apa enggak. Kami nggak tahu dicurangi apa enggak. Jadi masyarakat suzon nih karena ada video yang beredar katanya 2024 jangan sampai kembali dicurangi gitu aja. podcast kali ini kita kehadiran tokoh-tokoh wanita hebat di Sumatera Selatan. Langsung saja kita berkenalan Mbak Maya Sari selaku perwakilan dari 01 dari Partai Nasdem. Selamat datang Mbak Maya Sari. Kemudian ada Mbak Andini Agustina dari perwakilan 02 Partai Golkar. Dari perwakilan Prabowo Gibran. Kemudian ada Mbak Turteja perwakilan 03 dari PDIP. Maksud ya. Selamat datang ibu-ibu Ambruk Sumatera Selatan ini. Langsung saja kita ke tema pokok. Materi kita seputar debat capres yang langsung beberapa waktu yang lalu. Ini dalam pandangan Mbak Turteja nih langsung saya. Apa sih yang bisa dilihat dari debat capres semalam itu? Oke. Debat capres ini untuk yang di sesi terakhir. Jadi sesi terakhir ini memang agak lebih landai. Tapi di situ juga kita bisa lihat calon-calon ini sudah mulai mengontrol diri. Khususnya ya ada calon yang suka joget-joget udah gak bisa joget lagi gitu ya kan. Nah ini sudah mungkin karena udah di ending. Kalau kita kan konsisten, kita selalu menyampaikan apa sesuai dengan problem, kemudian sesuai dengan tema, kemudian juga sesuai dengan apa yang menjadi program kerja kita untuk Indonesia ke depan. Jadi kalau dilihat memang katanya landai, tapi sebenarnya enggak juga. Di situ juga kan ada hook-hook yang kalau diperhatikan juga menarik, ada oper-operan gitu kan, gimana kita menyinggung soal bansos, kemudian ada beberapa yang mungkin ada calon presiden itu yang isinya setuju semua. Pandangan Mbak Dega nih, kayaknya lebih anteng nih Pak Prabowo nih, nggak gemoy-gemoy gitu. Iya. Kalau menurut saya, pandangan saya, debat capres semalam itu yang terakhir itu lebih soft, lebih elegan. Benar kata Mbak Teja, tidak ada yang joget-joget, tidak ada saling yang mencaci maki, ya lebih soft. Karena ketiga paslon semuanya ingin memberikan kesan terakhir pada debat semalam, kesan baik. Apa yang didapat oleh masyarakat ke depannya untuk memilih. Jadi nggak meninggalkan di masyarakat itu yang saling mencaci, saling merendahkan, mengejek fisik dan lain sebagainya. Menurut saya itu saja. Anteng-anteng aja nih Pak Anies semalam tuh. Kayak 3 cawapres itu tuh kayaknya di briefing mungkin ya sama konsultan ya. Karena kalau dia blunder di sesi yang terakhir ini, nyapuinnya susah. Jadi yang penting aman aja, tenang aja, tenang. Gitu. Jadi kalau misalnya blunder seminggu nyapuin, udah nggak bisa lagi tuh memilih orang-orang. Jadi kayak makanya main aman, saya mau lihatnya main aman. Bukan kehati-hatian yang main ya? Iya betul. Strategi ya. Tapi 01 sama 03 kayaknya TikTok-nya nyambung. Ya karena levelnya sama.
setipe lah level paham soal apa masalahnya kan sama-sama gubernur ya, ex gubernur. Isinya orang-orang yang udah terjun di politik yang sebagai kepala daerah tuh udah paham masalah yang ada di lapangan itu apa. Jadi kan kayak tadi kayak Pak Anies ngomongin soal apa yang dilakukan di DKI, ngasih contohnya itu gitu-gitu. Jadi lebih ada contohnya. Kalau Pak Prabowo kawan antara-tengah aja. Iya, Mengaminin semua, mengiyakan semua pendapat dari 01 dan 03. Pak Prabowo itu udah 2 kali nyapres. Ya. 3 kali ya. 3 kali nyapres, ya. Banyak pengalaman dari kemarin-kemarin. Bagaimana cara menghadapi lawan. Karena kemenangan terbesar seorang pemimpin itu adalah merangkul lawan. Itu berkata-kata baik kepada lawan, tapi harus tetap dengan satu tujuan, kemenangan. Itulah Pak Prabowo. Emang yakin? Wah, udah ada. Kalau aku bilang sih nggak merangkul, tapi dirangkul. Itu yang benar. Karena di pas beliau kalah kan ditarik tuh sama Jokowi. Artinya bukan dia yang merangkul, tapi dia dirangkul. Habis marah-marah dikasih nih, udah, gitu. Kamu boleh marah lagi ya. Ternyata setelah konstelasi terakhir itu yang terjadi malah, waduh, ada apa ini? Ada bisnis IKN ternyata di endingnya gitu kan. That's happening. Itu yang sebenarnya sudah. Tapi YKN enggak setuju kalau Ganjar. Sama Ganjar. YKN enggak disetujui. Bukan nggak setuju. Abah. Bukan dia setuju, kan kata Abang Anies kan bukan bilang nggak setuju, tapi ada step-step yang dilompati gitu. Jadi itu tuh kayak sebuah proyek dipaksakan, harus dikaji ulang lagi, terus dilihat lagi apakah emang visible atau nggak visible. Karena misalnya kita ngomongin skala prioritas kebutuhan Indonesia, IKN itu bukan yang paling atas gitu. Makanya harus dikaji ulang lagi. Kalau Pak Anies jadi presiden, dia bilang mau dikaji ulang lagi soal IKN. Tapi bukan berarti dihentikan ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti setelah jadi presiden. Tapi yang jelas harus dikaji ulang lagi. Artinya masih dalam belum sepenuhnya setuju tidak. Iya betul. Harus kita bilang setuju nggak setuju harus ada datanya. Dan bisa langsung nggak suka gitu, nggak mungkin. Harus dianalisa dong ternyata suka dan nggak suka atau setuju atau setuju. Memang saya semalam tidak tidak membahas IKN ya. Tapi dari pandangan Mbak Andin ini gimana? IKN itu ya bukan hanya Prabowo, Gibran, dan Pak Jokowi saja yang setuju. Kelihatannya Pak Ganjar juga setuju. Yes. Karena ada kunjungan Pak Ganjar ya berbarengan dengan suami saya ke IKN bercerita tentang IKN. Nah, mungkin hanya paslon 01 aja yang tak setuju. Oh bukan nggak setuju, Belum setuju ya. Semoga setuju pada nantinya. Walaupun jauh untuk mengurus semua berkas apa nantinya, ya karena Jakarta itu udah sangat padat. Dan saya pernah tinggal di sana, keluar rumah itu jam 5 subuh, sampai bekerja itu harus jam 7 itu udah jam 7, 2 jam di jalan. Itu. Balik lagi ke tema. Ya. Ya. Pak Prabowo minta maaf nih pada Pak Anies, kepada Pak Ganjar, karena siapapun ataupun kalaupun dia nanti menjadi pemimpin semua sandera. Memang nih salahnya apa Pak Prabowo itu harus minta maaf? Apa yang perlu minta maaf juga? Kayak tadi bilang ya itu bisikan konsultan. Karena kalau mau nyapuin udah di ending ini bakal susah. Kita lihat angkanya kan stuck, ya kan. Kemudian diinput dianggap cenderung turun. Analoginya kalau kita main catur ini, ya kan, sternya dulu, anak-anaknya dulu. Tapi kalau sudah rajanya udah mulai kira-kira ini ada apa ini? Sampai bagi bansos, ya kan, sampai yang harusnya tidak dilaksanakan, sampai banyak norma-norma dan etika-etika yang dilanggar akhirnya gitu. Karena ya kembali tadi ada kecemasan di situ.
Tapi surveinya tinggi. Ya survei Hmm. oke lah tingginya kan. Tapi kita lihat realitanya di lapangan seperti apa. Survei boleh tinggi, tapi nggak nyampe 51% buat apa? Buat mereka kan. Kan stuck misalnya. Ya, makanya ketika stuck, Jokowi akhirnya turun tangan. Dia mau ya support lah bahasanya ya. Yang mestinya secara aturan dia sebagai presiden harusnya izin cuti ke dirinya sendiri gitu. Itu pun tidak dia lakukan karena alasannya dia tidak mencalonkan diri gitu kan. Tapi aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dia lakukan itu real, bisa dilihat sama masyarakat gitu. Bagaimana mimik mukanya ibu Menko kita gitu kan, bagaimana Menteri Sosial tidak lagi dilibatkan gitu kan, banyak aktivitas yang akhirnya jadi gejolak, sehingga ini efeknya kemana-mana. Masyarakat juga kan alhamdulillah sudah sangat pintar, bahkan guru-guru besar sudah mulai turun gunung, aktivis juga sudah mulai berteriak. Nah ini jangan sampai di ending ini terjadi hal yang tidak kita inginkan. Pandangan Bansos gimana sih? Mbak Ade ini Bansos itu apakah sah-sah aja sebenarnya? Bansos itu ya, kinerja Pak Prabowo itu seperti yang dibilang semalam itu kinerja tindakan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dia bertindak. Solutif ya, solutif. Iya. Jadi masyarakat perlu makan ya dikasih beras. Masyarakat perlu pendidikan ya seperti program yang disampaikan. Untuk pendidikan semalam ada salah satu program dan ada salah satu ya pertanyaan bagaimana cara menanggapi impor handphone ya kalau nggak salah ya. Ya dia selalu berbicara tentang tindakan. Mengapa tidak membuat pabrik handphone? Itu aja. Jadi apa yang kinerja yang dia lakukan itu ya berupa tindakan. Sama, saya pun sebagai caleg juga berupa tindakan. Apa yang diperlukan oleh ibu hamil, apa yang diperlukan oleh anak-anak stunting. Ya ibu hamil itu, anak-anak stunting itu sudah terlambat. Kalau kita ngasih asupan gizi, makanan itu udah di atas 3 tahun udah terlambat. Karena anak-anak itu udah nggak mau makan, udah susah makan di atas 2 tahun. Benar. Jadi salah satu tindakan untuk mengatasi stunting itu adalah 1000 hari pertama dari dalam kandungan. Gampangnya, ya diberikan posyandu dengan kelengkapan, diberikan posyandu. Saya rasa belum ada ya posyandu yang ada USG-nya. Saya rasa seperti itu. Karena puskesmas pun belum ada, apalagi posyandu. Jadi gitu aja. Berupa tindakan cepat. Itu aja. Tapi kan puskesmas kemarin itu programnya Pak Ganjar. Kalau dari Pak Prabowo itu rumah sakit. Satu desa satu paskes dan satu naskes gitu. Dan kalau nggak salah Pak Ganjar yang satu desa satu paskes. Nah, Satu paskes, satu naskes. satu paskes satu naskes. Kalau Pak Prabowo kan Rumah sakit. rumah sakit gitu kan. Tapi disebutkan posyandu. Posyandu. Ya, disebutkan. Ya, apa-apa Oke, lah. nah, tapi gimana sekarang dari Pak Aniesnya? Apa sih kemarin untuk stunting ini? Kemarin Pak Anies tidak, kan itu antara Pak Ganjar sama sama Pak Prabowo. Pak Anies nggak ngasih komen kan. Jadi saya juga secara umum sih kalau dari visi misi Pak Anies kalau untuk kesehatan adalah kesehatan yang adil ya, dari hamil sampai menyusui sampai udah dewasa sampai lansia itu harus bisa difasilitasi oleh negara. Secara umum kayak gitu kalau dari Pak Anies. Cuman untuk ngomong apa jawaban Pak Anies tentang pertanyaan yang didapat oleh dua paslon itu, Pak Anies kan nggak punya kesempatan semalam untuk menjelaskan lebih detail. Ada perbedaan yang sempat dikoreksi oleh Pak Ganjar baik stunting ini. Mungkin langsung tapi dikoreksi oleh Pak Ganjar dan setuju oleh Pak Prabowo soal stunting tadi gitu kan. Memangnya harus dari mulai kehamilan dulu atau gimana? Balik ini soal stunting nih, kita bahas soal stunting nih. Kan tadi malam itu kan pertanyaannya Pak Prabowo nih begini. Bapak setuju nggak dengan program saya ini? Disampaikan sama Pak Ganjar bahwa saya tidak setuju. Karena anak-anak itu bukan di usia, tadi barusan Mbak Ani ini menyampaikan, bahwa bukan di usia udah 3 tahun dikasih makan. Di dalam perut. Bahkan sebelum dia menikah itu diperiksa dulu.
ada anemia kah. Nah dari sana nanti. Jadi diciptakan pasangan yang sehat dan subur, hasilnya anak-anak yang cerdas dan pintar. Gitu. Dan dari sana. Jadi memang kita nggak bisa ngekatnya langsung kasih makan aja gitu. Dan itu juga kan akan sangat banyak terjadi kebocoran kan, karena pemberian makannya itu sendiri. Jadi banyak potensi-potensi. Kita nggak bicara kita nggak setuju gitu. Pak Ganjar bilang saya setuju kalau seandainya itu dimulai dari ibu hamil, bahkan nikah sebelum menikah. Nah kalau sudah 3 tahun itu namanya ya gizi buruk tadi. Gitu. Mbak Nini pun sudah setuju dan menyampaikan itu tadi barusan kan. Iya. Tapi emang Pak Prabowo juga setuju kemarin apa ucapan dari Pak Anies terkait soal pendidikan, soal membawa profesor dari luar untuk dididik. Tapi sebaiknya seperti itu daripada menyekolahkan atau membeasiswakan ribuan, 10.000 untuk tenaga kesehatan itu. Sebenarnya yang mana lebih efektif menurut Mbak Mayasari? Kita soal pendidikan nih. Oh, menurut Mbak Maisar itu menurut Pak Anies nih. Ya, ya. Dua. Ya. Jadi kalau menurut saya kan Pak Prabowo itu kan statementnya adalah menyekolahkan anak Indonesia sekitar 10.000 10.000 ya udah jadi dokter ya, dokter, STEM dan segala macam ya. sains, teknologi dan sebagainya. Sebenarnya ini pengetahuan dasar saya sebagai teman-teman saya banyak dokter. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia dan di luar negeri itu fakultas kedokteran itu nggak bisa crossing gitu loh. Karena wilayahnya berbeda, iklimnya beda, terus manusianya berbeda, virus dan bakteri juga berbeda. Itu tuh nggak bisa tuh misalnya orang dari kuliah di luar negeri, FK misalnya, terus pindah ke Indonesia mau jadi dokter di sini itu beda. Obatnya beda, manusianya beda, iklimnya beda, virus penyakitnya beda semua. Tapi kalau misalnya orang yang udah sekolah nih di dokter, terus dia sekolah ke luar negeri untuk misalnya untuk menjadi peneliti mengenai sesuatu yang berhubungan dengan kedokteran itu mungkin. Tapi untuk secara standar pendidikan kedokteran ini setahu saya itu berbeda. Misalnya kayak contoh orang terkenal lah Ibu Ainun ya misalnya, dia kan dokter, terus dia pindah ke Jerman, dia nggak bisa jadi dokter di Jerman karena kurikulumnya beda. Penyakit yang sering terjadi di Jerman sama penyakit yang sering terjadi di Indonesia itu berbeda, iklimnya berbeda, level dosisnya juga berbeda. Jadi kayak mungkin agak kurang penjelasan lebih lanjut dari Pak Prabowo maksudnya itu apa. Lebih oke dari kata-kata Pak Anies, mending kita panggil orang yang di luar negeri untuk belajar sama kita bareng-bareng gitu. Itu yang udah pernah terjadi di Indonesia kan. Jadi manggil dosen dari luar negeri, dikumpulin anak-anak Indonesia untuk belajar mengenai pos juga mengenai kedokteran luar kayak gimana, dan juga didampingi sama profesor-profesor kedokteran dari Indonesia gitu. Jadi kayak ada kombinasi, ada check and balancing, dan costnya mungkin nggak semahal untuk ngasih 10.000 anak ke luar negeri gitu. Ini bangun rumah sakit sampai ratusan Mbak Andini, kemudian juga sekolahnya juga ada puluhan ribu nanti yang diberangkatkan. Kalau berbarengan dengan bangun IKN dengan biaya utang loh. Gini ya Pak. Mau makan siang ini sekalian? Gini ya Pak ya. Gak usah jauh-jauh kita sekeliling Indonesia ya. Kita di Palembang aja sangat minim sekolah dasar SD ya. Kita nggak memungkiri ya zona persyaratan mau masuk sekolah negeri itu sistem zonasi udah nggak ada zonasian koneksi yang ada, benar nggak? Ya, Karena yang dibatasin murid itu nggak bisa, guru hanya satu menerangkan satu kelas 50 murid udah nggak bisa lagi. Minimal satu kelas itu ya anak saya SD ada, SMP ada, SMA ada, kuliah ada, kerja ada. 5 anak saya itu menempuh pendidikan semua. Jadi zaman sekarang beda sama zaman kita dulu. Satu guru, satu kelas isi kita dulu 50, bener gak? Ya, sekitar 45. Bener ya? Nah, bahkan satu bangku pelan-pelan bertiga. Sekarang gak zaman lagi. Kenapa gak kita bangun SD? Bener gak? Kenapa gak kita bangun sekolah? Kan itu yang dibutuhkan. Daripada kita membuat untuk ini, untuk itu. Ya bergerak itu sesuai tindakan. Ya, artinya gimana nih?
Mencari uangnya di mana nih? Soal kalau bangun paskes rumah sakit nih, bentar biaya juga untuk IKN nih. Ini ya, kalau masalah biaya itu ya, Nah, ya sekelas presiden ya, RI 01 ya, mungkin udah di luar kepala cara sekelas wali kota, sekelas gubernur aja udah di luar kepala gimana cara menambah PAD, bener nggak? Beda sih. Mungkin dia ya aja lanjut. bertanya udah ya Bapak 01 itu penuh etika ya, bener kan? Kayak kami ini kan agak kurang-kurang ya, 01 itu emang penuh etika. Jadi begini, untuk sekelas wali kota, gubernur aja udah menambah PAD itu ya, gubernur Sumatera Selatan, wali kota Palembang itu berapa kali tahun 2023 itu mendapat penghargaan untuk PAD terbesar. Ada ya berita ya? Iya. Nah itu halnya sekelas wali kota dan presiden. Sekelas gubernur dan wali kota, apalagi presiden. Dia pasti sudah tahu bagaimana cara menambahkan untuk kos kemana. Jadi itu aja. Saya boleh nanggapin nggak? Nggak mau yuk. 01 tuh bukan penuh etika tapi realistis. Jadi 01 Etika santun reaksinya sebagai besar ulama. Bagi seorang pemimpin itu kita itu harus tahu skala prioritas. Jadi nggak semua hal orang ngomong tuh kita iyain. Kita udah tahu tujuan kita itu apa, visi misi kita apa, skala prioritasnya itu apa. Jadi itu yang kita fokusin gitu. Misalnya skala prioritasnya A gitu, ya kita fokus 30% tuh di situ. Yang lain misalnya ada asupan baru, saran-saran baru, itu 5% fokus doang. Jadi itu yang paling penting, pemimpin itu harus tahu skala prioritasnya apa. Terus yang kedua, kalau masalah soal dana, presiden harus punya menteri keuangan yang oke, biar dia ngerti alokasi dana. Karena presiden itu nggak harus tahu semuanya. Presiden itu harus punya tim yang solid, dan dia tahu arah dia itu kemana, yang mengarahkan tim dia itu kemana gitu. Jadi udah punya baseline gitu loh, udah punya baseline mau ngapain, tinggal nanti dibantu oleh tim-tim menteri-menteri dia yang kompeten kayak gitu. Jadi yang pertama tuh skala prioritas. Jadi nggak semua hal yang diomongin orang tuh harus diain. Tapi Pak Ganjar juga dukung IKN. Pak Ganjar ini realistis. Kalau itu memang baik, kenapa tidak lakukan? Tapi kalau memang secara kos itu tidak memungkinkan dan menyebabkan utang negara yang sangat membengkak. Sekarang ini kita kan tahu, utang negara ini sudah triliunan, Pak. Sudah sangat-sangat. Jadi anak lahir 28 juta satu anak sudah utangnya. Besok mau begitu lagi, aku rasa enggak. Jadi kalau gitu bangun paskes dulu apa bangun IKN dulu? Aku rasa yang di mana yang paling menyentuh masyarakat dulu. Ya. Menyentuh masyarakat dulu. Ya ini kan nggak iyain, cuma nggak nolak juga nih Pak Ganjar nih. Ya ayo lanjut, ayo IKN. Pertanyaan saya ini, kalau ini jadi nih, bangun IKN dulu atau Vaskes dulu? Satu desa. Kalau kita lihat komitmen kita di PDI Perjuangan, khususnya ini nawacitanya kita, itu yang mana yang lebih urgent untuk menyentuh masyarakat. IKN itu pasti akan diteruskan, tapi kan kita akan lihat kos-kosnya dulu. Kalau kayak abang tadi bilang, ini udah mau buat ini nih, udah mau buat makan siang nih, udah mau buat ini futang lagi. Dan kita akan lihat nih, IKN ini sampai sekarang kan belum ada loh investor yang masuk. Itu ialah konglomerat Indonesia, naga-naga yang mempunyai basis dan tanah di sana, ya kan? That happen. Kita harus serius. Kita nggak boleh mondoin masyarakat kita. Mereka harus tahu ini loh kenyataannya. Jadi anak baru lahir, boleh langsung dapat utang 28 juta, mati kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi lagi. Nah, kita bicara soal program. Katanya kan, kenapa Bapak Prabowo itu mengiyakan karena masyarakat butuh makan. Ya siapa sih nggak butuh makan? Karena masyarakat tuh butuh ini, butuh itu. Kita gini ya, kita punya anak. Kayak Mbak tadi bilang punya anak 5, ya kan? Semua anak, ma aku mau ini, ma aku mau itu. Kan kita lihat nih, keuangan kita gimana, terus yang mana yang urgency buat dia. Jadi semuanya nggak bisa diiyakan gitu. Nggak boleh diiyakan. Kita harus lihat, oh ini yang paling penting loh, ini yang penting untuk... Nah, bagaimana ketika kita compare makan sama pendidikan, makan penting, Pak. Makan penting, siapa juga pasti makan. Tapi pendidikan jauh lebih penting.
untuk bisa mencapai makan yang maksimal itu, ialah ketika satu keluarga itu ada satu sarjana untuk memecah kemiskinan, rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu kita. Yang harus disadari, yang dilakukan selama ini pembodohan, dikasih BLT, dikasih beras, sehingga masyarakat kita malas. Apain nanti juga datang setiap bulan 300.000, apain nanti juga dianterin orang ketok pintu, nanti beras dan lain-lain datang. Nah, itu nggak boleh terjadi. Ketika kita sudah diajarkan untuk nilai-nilai bahwa kita harus ada nilai-nilai mandiri, kita harus ada nilai-nilai perjuangan di diri kita. Ini anak ini akan ngerti, udah sadar. Oh, anak yang sudah biasa di pinggir jalan, dia merasa asik ya. Ternyata tangannya beginian aja udah dapat duit gitu. Nah itu sudah rusak sistem di diri dia itu, pemikirannya itu. Nah itu tidak boleh terjadi, Pak. Jadi kita nggak boleh mendidik pengemis baru itu. Saya ingin lanjutin ucapan dari Pak Prabowo semalam. Kalau Pak Prabowo kemarin ngomong dengan Ganjar, setuju nggak program starting makan? Nah saya nanya ini dengan Mbak Maya, setuju nggak program Prabowo untuk makan siang untuk anak-anak? Jadi, kita harus lihat, kita tuh harus mengukur baju di badan kita. Kita tuh baju di badan kita, misalnya ukuran kita XL, bisa nggak kita pakai baju XL? Kalau ukuran kita S, bisa nggak kita pakai baju S gitu. Misalnya kayak aku misalnya gendut gitu misalnya, nggak mungkin pakai baju S kayak gitu. Jadi kita harus mengukur kemampuan negara kita, kemampuan APBN kita, bisa nggak kita kasih? Kalau secara hitungan kasar sih, enggak. Bisa nih, tahu nggak bisa nih. Tanya saya, setuju nggak program dari Pak Prabowo itu untuk makan siang gratis? Itu harus didetailin lagi sih. Nggak bisa ngomong makan siang setuju atau nggak setuju. Kita harus lihat komposisi makan siang itu apa. Bergizi atau nggak bergizi. Berisi kan? Ya, gizinya seperti apa kemarin Pak? Nggak dijelasin kemarin. Dia cuma bilang makan siang aja gratis. Iya, intinya ada gizi. Di penjara juga makan siang gratis gitu. Ya kan? Ya iya dong. Iya kan? Jadi kita harus tahu dulu apa makan siang gratis. Gini loh, Pak. Orang di Sumatera sama orang di Papua itu standar makan siang itu beda. Itu nggak bisa kita samain. Kita kan bukan negara komunis ya. Kita kan negara demokrasi. Kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh disamaratain satu Indonesia Raya itu nggak bisa disamain. Orang di Sumatera, orang di Jawa juga beda. Atau enggak orang di tetangga aja beda gitu standarnya. Nah standar apa yang mau kita pakai ini? Standar Mana ini negaranya bagian mana kalau ya lo kan bukan siang programnya bagus ya kan? Oh iya. Standar ya. Gini, Suatu kepala negara itu ada yang namanya di bawah-bawahnya sama seperti kayak Mbak tadi bilang. Dalam manajemen keuangan itu ada menteri keuangan. Ya. Pasti ada menteri-menterinya, di suatu daerah itu ada pemimpin-pemimpin daerah masing-masing. Ya pemimpin-pemimpin daerah itu yang lebih tahu, ya. Yang lebih tahu gimana standar masyarakatnya di daerah mereka masing-masing. Dan maaf ya, kalau tidak begitu ya buat apa ada kepala daerah kalau tidak tahu dengan rakyatnya sendiri ya. Kalau ya seperti di zaman tahun politik ya mungkin ada kepala daerah yang sibuk dengan kampanye ya itu. Kan itu sudah pasti tahu kepala daerah masing-masing wilayah itu bagaimana standar makan masyarakatnya sendiri. arti kan melanjutkan ini kan dinilai bahwa Pak Prabowo itu sebagai apa ya incumbent-nya Pak Jokowi. Pandangan Anda seperti apa? Kalau dibilang sebagai incumbent-nya Pak Jokowi saya rasa enggak ya. Karena banyak program-program gitu yang melanjutkan Pak Jokowi di periode ini. kita nih ya normal saja ya. Lanjutkan. Kalau Iya. seperti kata Mbak Tunteja tadi ya, kalau punya pemikiran oh iya itu bagus oke. Ya kalau itu nggak bagus ya nggak dijalanin. Ya di pemikiran Pak Prabowo program yang sebelumnya bagus ya dilanjutkan sama Pak Prabowo. Jadi salahnya di mana? Nggak ada yang salah kalau menurut saya. Selagi itu bagus dan membantu ya nggak ada masalah. Toh juga Pak Jokowi 2 tahun juga dibentuk oleh Ibu Mega kok. Ya, itu aja. Ini
kita bahas soal kebudayaan. Jadi juga jadi isu juga yang diangkat kemarin ada perbedaan juga soal ini. Dari Pak Bowo ini harus memberikan solutif. Solutif itu artinya apa? Harus di depan pemerintah. Memang seperti apa, Mbak Tun Teja? Memang harus pemerintah dulu atau gimana? Nanti karakternya otoriter. Kalau mengutip kalimatnya Mas Ganjar, ya kan, budaya biarkan mereka berkembang. Begitu juga budayawan. Kenapa sih harus takut dengan butek gitu ya? Bahasanya kan tadi malam. Itu benar. Gitu. Budaya ini kan timbul dari kebiasaan adat dan istiadat kita setempat. Nah, tugas pemerintah itu sebenarnya dia memberikan wadah-wadah dan memfasilitasi mereka untuk terus berkembang. Sehingga tidak terjadi pengumpungan, kemudian tidak terjadi ketakutan untuk sekedar baca puisi. Ini seperti kembali ke masa zaman ya Orde Baru ya, yang sorry ini kayak Mbak ini kan suaminya nih aktivis nih, mantan ya kan, dan dia ikut berjuang di zaman itu kan, ngerti sekali kan masih kan bagaimana tempo di bredel dan aktivitas seni itu dihentikan karena merasa ditunggangi. Itu yang tidak boleh terjadi. Seperti kata Mas Ganjar, kita fasilitasi saja. Kita sebagai pemerintah silahkan saja laksanakan apa yang bisa dilaksanakan teman-teman di seni budaya ini dengan support, dengan bantuan, gitu, dengan keberpihakan anggaran untuk mereka. Aku rasa yang paling tepat seperti itu. Kalau Pak ini gimana sebenarnya pandangannya? Kalau pandangan tentang budaya di debat capres semalam, Pak Prabowo juga bicara banyak ya tentang budaya. Tapi saya punya pandangan sendiri. Setiap kota, setiap wilayah itu beda dengan budaya. Ya benar kan? Dan itu jangan didiskriminasi. Contohnya dari pakaian, Bali dan Sumatera beda. Jadi jangan budaya dan norma-norma agama itu dicampur adukan. Benar nggak? Ya di Bali pakainya seperti itu. Mereka menari, mereka apa. Biarkan. Benar kata Mbak Tunteja, itu harus dirangkul. Budaya itu harus dirangkul. Apapun bentuknya. Karena budaya adalah nilai asli Indonesia. Dari beberapa provinsi Indonesia punya ciri khas masing-masing. Dalam satu provinsi pun kita punya beberapa daerah yang punya ciri khas masing-masing. Kayu Agung beda dengan Oku Selatan. Oku Selatan pun beda sama Muara Enim. Dan itu mereka punya ciri khas. Jangan sampai budaya-budaya Indonesia terkekang dengan dikait-kaitkan dengan agama. Itu saja menurut saya. Kalau dari namanya gimana? Kalau dari Pak Anies semalam sih dia juga sempat bilang mau dipisah antara kebudayaan dan pendidikan ya. Karena kita lihat sekarang budaya itu gini, Korea Selatan dari perang dingin dan Amerika Uni Soviet itu kan hancur banget tuh. Nah, mereka invest di sumber daya manusia dan kebudayaannya. Kita bisa lihat sekarang malah pajak terbesar itu dari K-pop, dari BTS gitu. Jadi dari situ tuh Pak Anies bilang mau dipisahin antara pendidikan dan kebudayaan. Karena pernah tuh Kemendikbud terus Kemendiknas gitu kan. Jadi kayak itu tuh beda ininya, beda apa? Beda Soalnya lah ya. beda cara penanganannya. Jadi Pak Anies bilang mau dipisahin. Dan tadi mau bahas juga soal Pak Butet. Budayawan itu sama kayak artis ya, bukan artis, bukan artis-artis yang sinetron, misalnya artis orang-orang yang berkecimpung di seni itu munculnya itu berkembangnya itu dari keresahan. Dan kalau budayawan kita udah banyak ngomong, udah banyak menghasilkan karya-karya kritik pemerintah, berarti emang ada yang meresahkan di negara ini gitu. Jadi itu nggak boleh kita shut down, harus kita apresiasi, harus kita dengerin gitu. Karena orang-orang yang budayawan, orang artis-artis itu yang tanda kutip tidak punya kepentingan di politik gitu. Jadi mereka tuh orang-orang yang merasakan keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Dan itu harusnya kita sebagai seorang, misalnya kita pemerintah gitu ya, kita harus mendengarkan kritik-kritik dari budayawan. Ini saya pengen nanya nih sekarang. Ini Pak Ganjar dengan Anies ini dari hasil survei
masih kalah. Saya juga oleh hanya yakin Pak Prabowo satu putaran. Nah, Kalau menurut Mbak Tumteja gimana? Yakin apa? ah, kalau kita bicara banteng, mau 0% pun kita pasti menang. Kenapa? Ini contoh. Seorang Jokowi itu bidannya PDI Perjuangan loh, jangan lupa. Ya, Ya. betul. Ibarat orang nikahan, dia udah sering kali dari wali kota, dari gubernur, dari presiden. Dia duduk manis selama ini loh. Panitianya siapa? Kita dong, yang di bawah-bawah, grassroots, akar rumput, ya kan? Kita semua yang kerja. Jadi ketika sekarang dia mau ngantenin anaknya dia sendiri yang jadi panitia, ya silahkan nilai sendiri ya. Jadi kalau kalian kami ditakut-takutin dengan angka, itu nggak ngaruh sama kita, nggak ngaruh. Karena suara itu satu suara presiden dan satu suara petani itu sama. Kita percaya masyarakat kita itu sangat menginginkan kesejahteraan, tidak ingin dikekang, tidak ingin pemimpin yang arogan, ya kan? Kemudian tidak ingin negaranya ini banyak utang. Masyarakat sudah pintar Pak, sudah ada sosial media, sudah ada semua hal-hal yang bisa membuka dan mereka mengerti ketika bansos dibagikan, ya mereka ngerti ini duit kami kok dari pajak, balik lagi ke kami. Kalau bahasa Pak Anies itu, ini bantuan sosial ini untuk yang dibantu atau yang untuk yang membantu, kan gitu kan? Pertanyaannya kan gitu. Untuk penerima atau yang Yang memberikan. memberikan. Untuk yang memberi, ini mau bantu siapa nih? Niatnya siapa? Kalau memang mau ngebantu, ya serahkan sesuai dengan timingnya, ya kan? Enggak diseret-seret di waktu yang begini, kemudian diperpanjang lagi sampai Juni. Ini kan big question. Yang paling kocak lebih gede daripada pas COVID. Kan gitu. Keinginannya yang dari awal ingin memperpanjang masa jabatan jadi 3 periode, di-cut sama Ibu Mega, tidak sesuai konstitusi, kemudian naik lagi mau diperpanjang, ya kan? Kemudian dengan banyak alasan. Ibu tidak setuju, Ibu Mega tidak setuju. Ya, kita tahulah Ibu Mega pasti sering sekali bercemooh dengan alasan mengontrol. Coba saya mau tahu, sampaikan apa intervensi Ibu Mega yang sudah dilakukan pada Jokowi saat ini. Nggak ada. Menteri-menteri mana? Menteri-menteri itu kan pembagian politik, Pak. Kalau mau bicara intervensi, artinya semua menteri itu PDI Perjuangan. Enggak, Pak. Ya. Ada profesional di situ, ada Nasdem di situ, ada banyak-banyak partai di situ. Bahkan Golkar juga ada. Yang sekarang menteri-menteri yang tertawan itu semuanya kan ada di situ kan, ya kan? Ya enggak? Bahkan menteri yang nggak ada masuk koalisi, yang nggak masuk ke DPR RI ada jatahnya. Ya tak apa-apa. Ya. Nah, itu kan. Yang penting kan itu pasalnya Jokowi. Ya itu kan ini preferensi ya. Kita harus menghormati presiden. Tadi ini Mbak ini Prabowo ini di hasil survei ada yang 48%, ada bahkan nyaris kalau hampir 50% kalau lembaga survei dari DNIJA. Ada yang juga mengatakan bisa lebih dari situ. Makanya kalau Pak Jokowi turun nanti satu putaran. Emang sekuat itukah pengaruh Pak Jokowi nantinya? Gini ya, kalau ini bicara apa ya? Survei apa pengaruh Pak Survei. Jokowi? Ya, survei dari karena benar gak dikatain tadi? Tapi saya komentari dulu ya, pengaruh Pak Jokowi itu ya gimana ya? Pembangunan anaknya ada Gibran itu. Atau juga partai yang mengusung Pak Jokowi 2 periode kemarin kan naik daun. Setelah clash sama Pak Jokowi, gimana coba? Itu bukan naik daun. Itu memang sudah tidak di atas daun. Salah kali. Daun gimana? Nah, udah jawab ke survei. Gimana sekarang surveinya? Yang benar Yang ketiga kan yang memegang kita. Mana sekarang surveinya? Tahu sendiri jawabannya. Itu berarti kan sebenarnya Pak Jokowi ada gimana ya? Ada ya kalau dibilang saat ini ya mungkin ada predikat Master of
strategi. Cocok buat Pak Jokowi. Ya, tapi kalau yang kedua bicara survei ya, memang survei ya banyak macam-macam survei. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu yang paling tinggi. Ada yang 48%, 50%. Tapi itu diserahkan kepada masyarakat sebagai paslon. Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya tentu saja masih tetap berusaha. Mereka tidak merasa di atas angin. Ya namanya survei, pilek aja ada Tapi survei. katanya optimis ya satu putaran gitu. Ya setiap, bukan hanya Pak Jokowi saja, bukan hanya Pak Prabowo saja yang optimis. Saya rasa paslon-paslon lain juga setiap kampanye optimis berbicara satu putaran. Oh enggak, aku enggak sih. Ada kemarin ambilnya ada salah satu putaran ya. Kemarin ada. Sebenarnya satu putaran itu bukan karena dia mau menang, bukan karena dia optimis menang, tapi takut kalau 2 putaran. Ini kan paksakan 1 putaran itu loh. Kalau 2 putaran ya nggak masalah juga 2 putaran. Jadi bukan Ini ada dunia politik ya. putaran, tapi Dunia. kalau 2 putaran itu Kalau nggak ada yang takut dunia politik. Dunia politik itu adalah lawannya lawan adalah teman gue. Nah. Bener Pak? Ya, Makanya gimana nih tanggapan nih kalau di ini? Lawannya lawan adalah teman saya. Ya Pak. Ya, Dan kita harus mengakui ya, nah, Pak Jokowi itu politisi ulo. Kita harus mengakui. Dia ada salah satu manusia di Indonesia yang akselerasinya cepat. Dan itu mengagetkan kita semua ya. Saya nggak pilih Pak Jokowi sih sebenarnya. Saya pilih Pak Prabowo. Tapi kayaknya udah cukup sih. bukan akselerasinya Pak Jokowi yang cepat, tapi Ibu Iriana jangan salah. Aduh, Pokoknya karena yang di last minute itu yang mau anaknya nyalon bukan Pak Jokowi, aslinya Iriana. akselerasinya gini loh, dari wali kota, dari gubernur. That's what we call process. That's what we call. Tapi untuk ukuran Indonesia itu accelerate. tapi setuju nggak kalau pengaruhnya Pak Jokowi memang besar? Justru Ah, Pak Jokowi mendapatkan pengaruh dia. Karena setelah Prabowo selalu survei 48%. Ditambahin ke anaknya, nggak sampai 50%. Pasti Pak Jokowi mempertanyakan, ini gue sepopuler itu nggak sih? Gitu. Makanya dia agak deg-degan nih sekarang. Karena udah ditambahin anaknya, udah ditambahin yang lain. Agak gembang-gembang nih barang. Sampai dia sendiri yang turun, mana itu aja. tapi faktanya kan paling tinggi. Ya nggak tahu kenapa dia sereaktif itu gitu. Faktanya Pak Prabowo 2019 Sumsel menang banyak loh suaranya. Iya, Yang tapi ada katanya presiden dicurangi ya. Yang katanya dicurangi ya. Ya kan katanya dicurangi. Ya nggak jadi. Berarti nggak jadi presiden loh. Ya kalau nggak dicurangi bicara nggak survei, jadi. Bang, kalau kita bicara survei, kita berkaca pada pilkada gubernur periode lalu. Itu waktu zaman Jokowi sama lawan Pak Anies. Pak Anies itu surveinya paling tinggi kan? Paling tinggi waktu itu. Ternyata kan Enggak, Pak Jokowi nggak pernah versi Pak Anies, bukan Ahok sama Anies. Ahok dan Ahok, Anies, AHY waktu itu 3 tuh, Iya. Jakarta tuh. Nah itu survei itu, jadi kan kita bisa lihat, ini maunya masyarakat tuh kadang-kadang juga, ya survei ini sudah hanya seperti tanda-tanda aja, ya kan? Masyarakat kita juga bisa jadi aware. Tanda apa nih? Tanda-tanda kemenangan atau bukan? Dia tanda-tanda aja. Jadi kalau misalnya kalau kita nih sakit, udah sakit kepala, ini kenapa ya? Apakah memang di kepala sakitnya ataukah di kantong kan gitu kan? Ya, ya. Jadi memang it's just a clue aku bilang gitu. Nah, bagaimana bisa merealisasikan itu sebagai sebuah kemenangan, itu kerja-kerja politik lain Pak. Kerja-kerja politik. Waktu zaman Pilgub DKI itu Ahok tuh 40%. Yang kedua itu AHY, ketiga itu Pak Anies dan Sandiaga Uno. Makanya ada putaran kedua karena nggak nyampe 50% kan. AHY juga turun gara-gara konferensi pers Antasari Azhar kan. H-1 pencoblosan. Jadi kita nggak tahu nih nanti H-1 pencoblosan apakah akan ada surprise lagi nih dari PDIP. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada surprise. Biasanya sih kayak gitu tipe-tipenya. Emang gimana ya? Emang suka menjutif kalau Waktu Pilgub DKI nggak cuti loh. Tiba-tiba Antasari Azhar konfres kayak saya didolimi sama presiden ke situ gitu. Kan langsung nyeblos tuh. AHY dan Bu Sylvie-nya. ini jangan-jangan 01 dan 03 ini turun dan nggak ada oligarkinya. Maksudnya, enggak, kita mah dari sebelum
Sebelum mereka terzolimi, kita udah terzolimi. Enggak, jauh. Emang khusus zolim apa sih? Ya elah, masa harus dibilang di sini. Terus Google aja. Dia nggak tahu siapa coba yang ngezolimin. Apakah Anda dulu masuk ngezolimin dulu? Anda, hei. Nggak tahu. Kita kan karena gini loh, Surya Paloh kan dipimpin sama Nasdem. Nasdem jauh sebelum Pak Jokowi jadi dicalonkan sama PDIP pun udah memberikan dukungan kepada Pak Jokowi ya. Nah, sekarang pas Pak Anies juga kayak gitu, memberikan dukungan kepada Pak Anies jauh sebelum partai-partai koalisi lain yang mendukung Pak Anies itu. Setahun sebelum kayak gitu. Dan sejak kita memberikan dukungan itu ya semua hal ya banyak halangannya. Bahkan Pak JK yang udah bilang mendukung Anies, langsung tuh detik berikutnya dia anak buahnya kena masuk penjara. Kalau menurut Mbak Ani ini apa sih membuat suara 02 ini cukup besar? Ya, Dari Susupi ya, saya bicara dari ya. karena sebenarnya dari dulu suara Prabowo itu udah banyak ya. Karena dicurangi tadi jadi kalah. Benar nggak? Dan tahu ini Tahu sih? Yang nggak tahu kayak tanya tuh, ya berangin nggak ikutan nih. Minggir nih gue. Jangan sampai pemilihan Pilpres tahun 2024 kembali dicurangi. Berarti ada kecurangan dong. Itu kan dari pihak sana. Kan orang kalau yang menang ya begitu. Dan kan dari pihak sini yang bilang ada tuh, yang bilang sendiri kan. Jangan sampai 2024 dicurangi, bukan dari pihak kami yang bilang pihak sono. Siapa yang bilang? Ada lah. Coba ada. merasa dicurangin atau merasa Kami nggak tahu ya dicurangi apa enggak. saya nanya ya, minta apa? Kami nggak tahu dicurangi apa enggak. Jadi Gitu. masyarakat suzon nih karena ada video yang beredar katanya 2024 jangan sampai kembali dicurangi gitu aja. Jadi teman-teman ini merasa dicurang ini. Ya, menurut Pak Tuntetnya gimana? Ya biasa lah orang kalau kalah kan merasanya curang gitu. Ya kan silakan saja kalau merasa begitu. Yang pasti kan kita sudah menyatakan dan KPU sudah menentukan kan, kan bahwa yang menang ini kan itu kan. Yang menang PDI Perjuangan saat itu kan. Pak Jokowi adalah Jokowi begitu kan. Tapi itu deh hal yang biasa ya kalau misalnya ada konsentrasi politik, incumbent itu tuh punya banyak resources gitu. Punya banyak. Jadi startnya tuh beda, misalnya kayak incumbent tuh startnya misalnya lebih tinggi daripada orang yang baru masuk gitu. Dan itu hal-hal yang tidak adil, tapi itu hal yang terjadi, emang normal terjadi di politik kayak gitu. Baik, ini panjang nanti perbincangan. Ini saya nggak ngasih closing statement nggak ngasih di ini, tapi saya ngasih pertanyaan tapi jauh dan cepat. Oke. Langsung aja. Yes. Ini saya. Ini semuanya jawabannya. Ya satu-satu kan. Oh harus satu. Ya baiklah. Saya narik ke 01 aja. Saya dong. Ya. Langsung jawab cepat ya, hari nih. Jakarta atau IKN? Jakarta. Prabowo atau Ganjar? Ganjar. Anies atau Surya Paloh? Surya Paloh. Nasdem. Baik. Ke Mbak Ani nih. Karena dari Partai Golkar nih. Airlangga Hartarto atau Jokowi? Jokowi. Ganjar atau Anies? Ganjar. Jokowi atau Prabowo? Prabowo. Kalau Mbak Tunteja ini Yang susah-susah. Aduh, nanti Megawati sama Jokowi ya. Megawati atau Puan Maharani? Megawati. Jokowi atau Prabowo? Mantan lah. Jokowi atau Prabowo, if I have Mantan terindah lah. semua ya. Apa ya? Jokowi atau Prabowo? Ya Jokowi lah. Dia pernah di merah ya kan. Dan masih dia belum menyerahkan KTH-nya. Ya kan. Prabowo atau Anies? Anies lah. Salaman dulu kita. Semuanya sana kok. Selamat juga nih. Tahu kan kok. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.